Halo anak-anak IPIM, kami Sobat Postim dari Favorite Studio. Baik lagi nih buat teman kalian. Aku Wisnu Nika Pangestu dari 11 TKV 2, depan saya. Dan saya Artandi Dewi Maharani dari 10 Manajemen Perkantoran 1. Nah, hari ini kita nggak bahas hal random nih teman-teman, karena ada sesuatu yang masih hangat banget nih. Betul banget nih Kak. Kita mau ngobrolin soal kejuruan. Teks Olimpiade yang kemarin diikuti oleh teman-teman kita dari 11 akuntansi. Dan jujur aja ya nih teman-teman, ini bikin bangga, soalnya mereka nggak cuma ikut, tapi pulang bawa juara 1 dan juga juara 3, 2 posisi sekaligus teman-teman. Makanya hari ini kita pengen dengar langsung ceritanya dari awal sampai akhir. Langsung aja kita sambut pejuang teks Olimpiade SMK IPIM yang kemarin literally bikin bangga sekolah. Halo Kak. Halo Kak. Nah, boleh kenalan dulu nggak sih Kak, namanya siapa? Oke, pertama saya Kalista Arta Ramadhani dari kelas 11 akuntansi. Halo, saya Fania Putri Kalista dari 11 akuntansi. Saya Salsabila Candika Putri Sanjaya dari kelas 11 akuntansi. Saya Fania Tita Dewi Azura dari 11 akuntansi. Nah, mereka udah kenalan nih Kak. Sekarang Iya. giliran kita. Oke. Pernah kenalin, nama saya Wisnu Nika Pangestu dari 11 TKV 2. Dan saya Artandi Dewi Maharani dari 10 Manajemen Perkantoran 1. Oke, sebelum kita ngomongin lombanya yang bikin deg-degan itu nih. Kondisi kakak sekarang gimana? Masih capek atau justru masih kebawa euforianya? Udah mendingan sih Kak, karena kan udah dapat juara juga, jadi Oke. udah gak happy gitu bawaannya, gak deg-degan lagi. Oke, kalau Kak Fania? Aman, karena kan kemarin habis deg-degan kan mau lomba, tapi habis menang happy, terus apalagi habis itu libur, jadi udah gak salah capeknya. Oh, benar. Double libur. ya hatinya. Iya. Kalau Kak Trisa? Kalau dari saya sendiri, jujur nggak merasa capek, justru malah cukup senang karena bisa mendapat kesempatan untuk juara 3. Alhamdulillah. Kalau ini kakaknya? Kalau aku sih sebenarnya capek iya, tapi capeknya kehalang sama happy sih, soalnya dapat juara. Wajar sih, capek tapi senyum itu tandanya perjuangannya kerasa. Nah Kak, sekarang baru masuk dikit ke ceritanya nih. Awal tahu bakal ikut tes Olimpiade itu reaksi pertama kakak gimana? Jujur sebenarnya agak deg-degan dikit ya, cuma karena sebelumnya kita juga sempat ikut beberapa lomba, jadi agak lebih enjoy gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, lombanya itu apa aja sih? Sama teks juga, Teks baca juga? juga iya. Oh. Cuma beda universitas aja gitu. Kalau apa nih? Sebenarnya enggak, seperti yang Kalista bilang, kalau kita sebelumnya udah pernah ikut lomba, jadi hemat deg-degannya itu yang wis biasa aja, tapi lebih deg-degan karena lomba ini tuh berbarengan sama UAS waktu itu, jadi lebih kebingung aja kayak ini harus belajar yang apa ya, harus belajar gimana ya, tapi ya untungnya Oh berarti bisa. itu nggak ikut ulangan? enggak, kebetulan kita satu kelas diliburin untuk ikut Lomba. lomba ini. Oh itu satu kelas ikut? Iya, satu kelas. ikut. Wah, kalau Trisa? Iya, jujur karena seperti yang Kalista dan Fania tadi bilang, saya juga sudah mengikuti lomba beberapa kali, jadi nggak seberapa ngerasa deg-degan. Kakaknya? Jujur ini pertama kali pengalaman saya ikut lomba, jadi aku nggak mau bilang harus bilang apa, tapi aku seneng aja sih, soalnya first time tapi udah bisa menang gitu. Oh kakaknya pertama kali ikut lomba? Iya, pertama kali. Oh, tapi pas kan itu pas UAS ya? Itu kalian diliburin? Itu ada ujian susulan nggak? Ada ujian Ada. susulan. Lihat banget sih antara senang, kaget sama mikir ini beneran kan? Awal tahu bakal ikut teks Olimpiade itu reaksi pertama kakak gimana? Oke, menjelang hari H, lebih sering ngerasa percaya diri atau justru kepikiran terus nih Kak menjelang lomba? Menjelang lomba, kepikiran itu pasti ya Kak ya, karena kan kita juga buat nama sekolah gitu. Betul. Cuma kita kalau di tim aku sama Fania sendiri tuh lebih kayak daripada kita OVT terus, mending kita nyicil materi gitu buat persiapan di lombanya, biar lebih prepare gitu. Iya. Kalau ini sama. Biasa aja sih. Kalau Risa? Ya saya juga ngerasa
gimana ya, agak dredeg juga, apalagi saya kan nggak tahu kalau bakal dapet juara ya nantinya. Iya, piala Gitu. juga gitu. Iya, jadi yang ngerasa deg-deg tapi juga harus bisa tetap mikir kalau setidaknya harus bisa juara lah nantinya gitu. Makanya Kalau saya sih deg banget sih, soalnya ini kan first time terus besoknya harus lomba gitu, jadi kayak ya deg-degan gitu. tapi SP nggak kalian bakal juara? Enggak sih, karena ngelihat lawannya tuh kan kayak ada beberapa itu dari kayak SMK Kristen gitu kan, yang notabene tuh kita ngeliat kayak wow fasilitasnya lebih oke gitu-gitu, tentang apa ya, mungkin prepare-nya dia lebih oke daripada kita, cuma ternyata kita masih bisa bawa juara 1 dan juara 3 gitu. Keren. Keren banget. Persiapannya sendiri gimana Kak? Lebih ke belajar teori pajak, latihan soal, atau justru adaptasi sama sistem lombanya? Buat tim kita itu kan kita setiap harinya itu nyempetin kayak belajar ya. Tiap pulang sekolah itu nyempetin belajar. Kita pertama itu tentunya belajar teori gitu. Jadi ada beberapa hari kita belajar teori, terus baru di beberapa hari yang lebih dekat sama hari lombanya itu kita lebih belajar ke perhitungan gitu. Apa nih? Sebenarnya apa ya, benar kata Kalista bilang kalau kita belajarnya itu setelah pulang sekolah. Jadi waktu besoknya mau ujian, kita belajar dulu untuk ujian hari besok itu apa. Nah, setelah ujian hari itu, kita belajarnya nyicil materi sedikit. Jadi misal 1 bab, 2 bab untuk materi. Jadi ya sedikit masuk lah. Jadi waktu di hari itu tahu dan kita juga pisah-pisah materi. Kamu ini ya belajar ini. Aku Ada belajar ini. Jadi dibagi gitu ya Kak. Iya, jadi biar bebannya tuh nggak ke kita kayak ya belajarnya banyak banget, tapi betul. enggak, aku belajar ini kayak gitu. Berarti setiap pulang sekolah kalian belajar. Iya, kita nyempetin waktu. Sampai jam berapa kira-kira tuh? Mungkin sekitar 2 jam kita nyempetin waktu. 2 jam. Iya, 2 jam dari pulang sekolah. 2-3 jam. Iya, 2-3 jam. Kalau materinya agak berat itu kita biasanya agak panjang waktunya buat bahas itu. Kalau ini kakaknya? Sama sih, jujur kita juga sistem yang dimana kita kalau pulang sekolah kita bakal belajar untuk nyempetin belajar. Tapi kalau di tim sebelah kan dia lebih ke belajarnya langsung lewat teori terus baru perhitungan ya. Kalau dari tim kami sendiri kami lebih belajar langsung lewat latihan soal, dan setelah ikut technical meeting kan ada technical meetingnya tuh. Jadi kayak kami juga berusaha untuk latihan nanti presentasi di saat kalau bisa finalnya nanti. Ternyata memang bisa masuk final. Kalau kakaknya? Kalau aku mau nambahin aja dari rekan aku, sebenarnya selain kita belajar, kita juga punya strategi. Kan satu kelompok itu ada 3 orang, sedangkan dalam pajak itu kan ada perhitungan sama teori. Nah, satunya ini kita bertugas sebagai penengahnya, gitu aja sih. Berarti kelas 11 kali ikut semua? Iya, Itu berapa kelompok berarti totalnya? Sekitar 12-an. 12 kelompok. Iya, benar. Oh. Itu juara 1 kan dari kalian, juara 3 dari kalian. Iya. Kalau boleh tahu yang juara 2 siapa? Juara 2 kebetulan dari provinsi kota lain, Kediri. Berarti seluruh kota ikut? Enggak, seluruh mungkin Jawa Timur. Jawa Timur. aja, iya. Cuma lebih banyak yang dari Surabaya gitu. Karena yang dari luar kota itu Kediri setahu. Itu dong. Iya, satu itu. Oh, kalau boleh tahu nih Kak. Kakak kan dari akuntansi. Iya. Ini kenapa kok milih jurusan akuntansi? Kalau untuk aku sendiri ya, karena minatku itu kalau di awalnya tuh aku nggak ada niatan buat milih SMK, karena awalnya aku mau masuk SMA terus jurusannya ambil IPA gitu kan. Cuma ternyata nggak keterima nih di SMA gitu. Jadi kayak harus di SMK gitu kan, karena ya kan di negeri nggak keterima, karena aku pengennya kalau SMA itu negeri gitu. Kalau emang udah nggak terima ya udah SMK gitu. Di SMK itu aku nggak ada bakat lain selain kayak aku lumayan suka ngitung sih, jujur gitu. Jadi lebih ke akuntansi aja gitu. Karena kalau di kafe kayaknya aku nggak mungkin, karena nggak bisa gambar. Kenapa kok milih IPIM? IPIM, ini agak kocak sih. Karena waktu itu kan pas aku udah nggak keterima di negeri, itu aku
cari rekomendasi sekolah gitu kan. Terus temanku bilang kalau SMK mending di IPIMS deh karena kayak katanya bagus gini gitu. Terus temanku bilang kayaknya aku juga mau ke sana gitu. Nah pas nggak tahu beberapa hari gitu dia tiba-tiba itu apa ya kak kayak daftar lewat ordal gitu loh di SMK 10. Terus? Jadi kayak ya udahlah aku mau kemana lagi bingung akhirnya ya udah mutusin buat di IPIMS gitu. Oh, kalau Hania? Sebenarnya dari awal itu emang udah niat akuntansi gitu. Memang tertarik dengan akuntansi ya. Sama seperti Kalista kalau awalnya mau negeri, tapi karena ketolak itu nyari itu di Google. SMK yang ada jurusan akuntansi. Oke. Nomor 1 IPIMS dan gak pernah seumur-umur tuh liwat penur sini. Oh. IPIMS itu di mana? Iya. Tak samperin. Aku pertama kali datang gitu kan. Akhirnya masih kok gak bisa PPDB, kok gak bisa masuk negeri. Akhirnya nyari sekolah lain itu di Ketintang sana. Wow. Ya ampun, dia balik lagi ke IPIM. Masa itu kok gak tenang hati. Akhirnya besoknya balik lagi. Wes langsung daftar. Akhirnya daftar tuh langsung akuntansi, dibujuk sama gurunya. Gak mau yang lain tak akuntansi itu berat. Gak, saya mau akuntansi. Saya mau akuntansi. Itu di akuntansi. Ya. Agak berat ya. Agak berat. Emang berat. Kalau Trisa? Kalau dari aku sendiri lebih ke sebenarnya IPIM ini pernah promosi di SMP ku sendiri gitu. SMP mana kak? SMP Gigi 2 dulu di Gubeng Oh. gitu. Terus? Entah kenapa pas aku lihat di browsernya saya sendiri tuh merasa tertarik gitu dengan IPIM, apalagi emang lebih murah daripada yang sebelah gitu. Sebelah. SMK yang sebelah gitu. Sebelah. Terus? Terus kalau kenapa milih akuntansi, jujur emang udah impian aku dari kecil banget itu mau masuk di akuntansi. Karena apa? Ya nggak apa-apa sih emang kebetulan aku itu suka matematika dan bahasa Inggris dulu. Terus saya mencoba untuk mencari jurusan apa sih yang setidaknya ada 2 mapel itu, dan akhirnya saya memilih untuk di akuntansi gitu. Untuk kakaknya? Jujur saya sebenarnya sama kayak Kalista, saya nggak punya niat sama sekali untuk masuk SMK, bahkan masuk IPIMS, dan saya lanjut. dan saya tuh nggak tahu ada sekolah IPIM. Tahunya tuh pas PPDB, teman saya tuh nggak ikut prosesnya buat masuk PPDB-nya negeri dulu, langsung nembak IPIM. Jadi saya kepo IPIM itu apa sih? Dan ternyata kebetulan saya nggak keterima negeri, terus kesini gitu sih. Dan untuk masuk akuntansinya itu sebenarnya nggak pengen masuk akuntansi, tapi lihat dari sisi jurusannya saya kayaknya cocok di akuntansi, soalnya MP saya nggak suka ngomong di depan publik. Terus kalau DKV sama PSPT itu kan saya kurang ahli gitu, jadi ya mau nggak mau masuk akuntansi gitu. Oke, keren sih kakak-kakaknya ini. Nah, selama lomba, kamu aja deh. Nah, selama lomba nih kak, ada nggak sih momen paling bikin kakak ngerasa wah krusial banget gitu? Mungkin di babak terakhir ya kak ya, kayak perebutan juara 1, 2 sama 3 itu kan kayak menegangkan banget sih pasti. Jadi di situ kita itu dikasih kayak studi kasus gitu. Disuruh mecahin soal. Jadi soalnya itu bentuknya cerita gitu loh. Nanti kita disuruh nganalisa orang ini tuh termasuk bayar pajak ini atau bukan gitu. Jadi kita disuruh jelasin pakai logika gitu kak. Kurang Iya. Sama nih jawabannya. Sebenarnya sih yang bikin deg-degan itu bukan di presentasinya, tapi di sebelum final itu ada seminar. Seminarnya tuh hari itu. Nah, di kasus itu harus disautin sama si seminar tadi. Jadi menurut kalian ini termasuk ini apa enggak? Nah, itu materinya tuh ada di seminar. Jadi kita aduh ya apanya lagi, kita kan di panggung ya, nggak bisa mikir lama kayak aduh gimana muter otak, dan untungnya ternyata jawabannya sinkron. Jadi logikanya muter terus harus Gitu. Dan harus ngingat-ngingat apa yang disampaikan saat seminar karena berhubungan itu kak. Berhubungan. Iya, ada hubungannya. Kalau kakaknya? Kakaknya? Ya sih, mungkin juga sama aja
di bagian final ya. Itu dredeg banget karena kayak diberi waktu 45 menit untuk menyelesaikan soal studi kasus ya, lebih studi tepatnya kasus. itu. Dan ya mungkin itu aja sih. Untuk kakaknya? Kalau aku nggak final sih, lebih ke semifinal. Karena kan kalau semifinal itu kan perebutan juara 1, 2, 3. Ya. Nah kalau misal aku lolos semifinal, aku lega banget sih. Jadi semifinal yang paling Dekan ya. Iya. Terus pas sampai final gimana? Pas sampai final sama tremor. Tapi dengan waktu 45 menit ya tadi. Iya. Itu untuk menyelesaikan soal aja. Semifinal. Belum termasuk presentasi dan tanya jawab. Tanya jawab. Jadi yang menilaikan kita prestasi itu juri dari pihak kampusnya. Jadi kita presentasi di depan juri yang dosen itu, dan habis itu kita ditanya, kayak kasih pertanyaan, terus habis itu dikasih insight sama jurinya, dan itu yang bikin kayak aduh gitu. Nah, Nggak bisa jawab. untuk soalnya tuh berapa kak? 5 ya? Iya, kalau yang di final itu 5 kayaknya. Oh, Iya, Lima iya, soal. Iya, 5 soal. 4 kalau nggak 5 salah. Mbak? 4. Iya, Ayo. Kalau di final itu Ayo. 4. lupa, sorry. Sekitar 4 gitu. Itu berarti total waktunya berapa? 45. Total waktunya 60 menit. Iya. 1 jam. Yes. Ya, 1 jaman. Itu harus selesai 4 soal. Iya, 4 soal tapi lebih ke studi Iya, kasus jadi kan, kita bukan nganalisis gitu. bukan pilihan kan. Iya, bukan kayak Iya. esai biasa itu bukan. Lebih kayak harus ada alasannya kenapa kamu jawab gini. Iya, semifinal Iya. itu juga inilah agak-agak deg-degan. Soalnya kan soal layar langsung Oh 1 iya, menit yang di gitu. semifinal itu kita ditampilin soalnya dulu. Jadi satu soal itu 1 menit ya kalau nggak salah. Iya, 1 soal itu 1 Iya, menit. Dan ada beberapa soal itu kayak panjang banget ceritanya dan itu lumayan nggak ngotak Jadi sih Kak. bener-bener satu layar proyektor itu soal, dan itu 1 menit langsung 1 menit langsung skip soal gitu. selanjutnya. Nanti kita dikasih waktu sekitar Berapa ya? berapa? 30 menit atau 30 menit. Iya, 30 menit buat kita nge-input jawaban kita di Google Doc gitu. Jadi kayak ya kita harus pintar-pintar ingat-ingat sama bikin Tapi bisa tuh inget-inget. Alhamdulillah bisa sih. Cuma waktu itu kalau di kelompok kita ke skip 2 soal. Itu Yang- gimana kalau ke skip? Kalau ke skip ya udah kita kayak antara cap-cip-cup gitu. Iya. Kalau misalnya salah itu masih dapat poin kalau nggak salah ya kan. Iya, benar. Kalau nggak jawab itu malah nggak dapat poin. Jadi Iya. kayak ya udahlah kita cap-cip-cup aja gitu. Mending Buat jawab menjawab gitu ya. Iya, Ya, benar. daripada nggak jawab sama Nah, sekali. karena yang gitu. 2 soal itu lumayan nggak ngotak sih ceritanya. Itu panjang banget. Nah, kalau boleh bocor dikit nih Kak, waktu ngerjain soal-soal pajak yang tricky itu, Kakak lebih ngandelin logika, pengalaman latihan atau feeling? Logika. Logika. Iya, logika. Kalau misalnya logikanya emang udah mentok banget nih, ya itu jalan terakhir. Gitu Kak. Pas pengumuman juara, apalagi dapat juara 1 dan juga juara 3 sekaligus. Reaksi pertama kakak apa? Tentunya happy ya, karena kayak nggak nyangka aja gitu bisa tembus final. Tapi dan keren bisa loh. bawa juara 1. Kakak Iya, sama aja. Kita juga ngerasa senang juga dapat juara 3. kali sih perjuangan kepake dan capeknya terlunas. Menurut Kakak nih, kemenangan ini lebih ke hasil kerja sama tim atau latihan atau mental pas lomba? Semuanya sih. Iya, Semuanya. ketiga-tiganya. Sama- Karena memang 3 hal tadi itu memang penting banget untuk lomba. Kalau misal nih timnya itu kayak apa namanya? Lupa soal itu gimana? Lupa soal. Kan ada 3. 3. 3 kan? 3 orang kan? 3 orang. 3 kan? orang, oke. Yang satu ini lupa. Waduh. Terus 2-nya ini harus ingat atau gimana? Kan ada penengah. Kalau tim kita ada penengahnya. Jadi Kenapa? Iya, jadi kalau di tim kita sendiri itu ada yang bagian hitung, ada yang lebih ke teori, dan ada yang penengah atau enggak lebih ke logika aja mereka mainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, ya yang lain pastinya bakal langsung ikut bantu, apalagi yang si bagian logika itu tadi. Gitu. Ngomong-ngomong nih Kak, waktu ikut lomba apa nih namanya? Teks Olimpiad. Lupa. Itu karena ditunjuk daftar sendiri atau emang dari awal pengen banget? Itu
kan kita disuruh ikut itu satu kelas ya, jadi Iya, emang lebih benar. tepatnya disuruh sih sebenarnya. Gitu. Disuruh tapi kita juga Iya, juga. seneng gitu Iya, loh, juga excited enjoy juga gitu. untuk ikut lomba. Berarti gak kepaksa. Ya bukan yang tertekan banget gitu enggak. Iya. Aman. Karena kan lumayan juga kan dapat kayak sertif gitu. Udah sertifikat juga. Iya, dapat sertif. Di dalam tim sendiri, kakak-kakaknya ini pegang peran apa? Ada yang fokus hitung, ada yang analisis, atau ada yang diskusi strategi? Kalau diskusi strategi kita ngelibatin semuanya sih Iya. Kak, kalau di tim kita ya. Strategi itu kita semua, kalau berhitung Ya Ini. lebih ke aku, dan Hmm. kalau teori itu aku Kalau nyerahin teori- ke Fania sama ada satu lagi rekan kita itu namanya Salma itu. Oh. Jadi kayak aku lebih kayak, karena emang kita sebelum kita jalan buat belajar itu kayak kita kayak introspeksi diri gitu loh, aku kurangnya di mana gitu, karena itu penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak jujur malah nanti repot ke belakangnya gitu. Iya. Nggak ada yang bisa ngehandle hal itu, jadi kayak ya udah Oh. mending jujur dari awal, kamu kurangnya di mana, nanti ada yang nge-backing gitu. Kalau nih, Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi jadi ada bagian si logika, si hitung sama si teori gitu. tapi Kak Trisan bagian apa? Kalau aku sendiri, ya aku lebih ke bagian menghitung. Terus untuk Fanya sendiri Saya itu penengah. Sama ada satu rekan kita lagi namanya Vega, dia megang peran teori. Oh, berarti sendiri. Iya, ada pembagiannya. Boleh ceritain dikit nggak Kak, sistem lombanya itu kayak gimana? Lebih ke soal hitung, studi kasus, atau kombinasi? sejujurnya sih kalau itu ceritain satu tahap atau semuanya aja. Kan ada 3 tahap, jadi ada penyisihan, semifinal, sama di final. Nah, itu tipe mereka itu beda. Iya, kalau yang di penyisihan Kalau si sendiri, penyisihan itu kita semuanya dapat soal itu 100 soal mengerjakan selama 100 menit. Ya nggak sih? itu beda lomba. beda lomba. Jangan di-mention. 100 soal tapi berapa jam? 30 soal. Lebih ke 70. Iya, 70 Oh, soal. iya, salah. Tapi dia 70 soal Dan 1 menit. 100 menit. 100 menit. 1 menit per soal. dia ngitung per anunya. Lebih ke 55 menit nggak sih kalau nggak salah. Terus 5 menit untuk pengumpulan atau enggak? Lebih 100 menit. 100 menit ya? 100 menit. 100 Itu yang menit satunya 70 ya. soal. Oh, Nah, kalau di yang semifinal tuh tadi yang satu yang slide satu satu slide. slide Iya. yaitu kalau di final tadi yang studi kasus. Ya, yang studi kasus 1 jam itu buat presentasi sama nyelesain studi kasusnya. 1 jam. Terus kalau yang final? Iya, itu Itu yang tadi yang nyelesain final. studi kasus. Presentasi. Yang presentasi, yang presentasi. yang 1 jam itu tadi. ya. Oh, Kalau yang semifinal itu yang persoalnya Iya, tadi persoalnya 1 semenit. menit. Terus untuk jawabnya 30 Iya, 30 menit ya? menit, iya. Pantes ya Kak, harus butuh fokus banget. Kalau salah baca soal gitu sudah fatal ya. Iya, banget, Kalau banget. soal cerita kita harus ngulang lagi dari awal karena Harus fokus iya, gitu ya. ada hubungannya juga kan gitu. Jadi kayak gitu. terakhir nih Kak. Pesan buat teman-teman yang pengen ikut tax Olimpiade tapi masih ragu itu gimana? Enggak usah ragu sih, karena kayak itu buat apa ya, buat pengalaman aja gitu. Karena kalau misalnya menang pun sertifnya insya Allah berguna buat kalian daftar kuliah mungkin gitu. Betul. Yang penting itu satu buat pengalaman gitu. Tapi kalau gagal gimana? Coba lagi. Enggak apa-apa, karena aku Apa? awalnya juga sempat diikutin beberapa lomba kan sama Pak Firman gitu. Itu 2 kali gagal. 2 kali gagal. Iya, 2 kali gagal, dan untungnya di tahun ini di tahun kemarin ya lebih tepatnya itu dapat gitu. Alhamdulillah. Kalau kakaknya gimana? Oh, kesannya buat Ini. yang mau ikut. Iya. Sebenarnya sih ndredeg kok gak apa-apa guys, gak apa-apa ndredeg itu wajar. Tapi itu lakuin aja, jalanin aja. Kalian wes belajar apa yang sekiranya kalian mau pahami. Jadi pahami pelan-pelan aja, belajarnya dikit-dikit tapi paham. Nanti di sana kalian bakalan kayak, oh iya, aku kemarin belajar ini. Oh iya, aku kemarin ngerjain ini. Jadi bakalan kayak ngalir aja gitu. Jadi dan itu benar kata Kalista, hadiahnya itu berguna banget buat kalian yang mau kuliah. Pasti bisa kuliah di situ kalau kalian di sana. Jadi
Semangat, masuk akal. Ya, untuk Kakaknya? apa? Sebenarnya aku nggak bisa nambahin pesan atau gimana ya. Mm-mm. Sebenarnya saya udah cukup setuju sama opini sebelah gitu. Jadi ya udah, jangan lupa belajar aja deh. Kalau kayaknya Kalau aku Sama. lebih ke niat sama fokus aja sih, karena semua yang kita jalani kalau nggak ada niat itu nggak mungkin bisa jalan gitu. Iya benar. Ya, semangat ya. ya semangat ya teman-teman. Nah, itu tadi liputan kita tentang perjuangan teman-teman di Tax Olimpiad. Bukan cuma soal piala, tapi proses panjang yang nggak kelihatan di balik layar. Semoga cerita tadi bisa jadi reminder atau usaha yang nggak pernah bohong. Dan prestasi itu bukan kebetulan, tapi hasil niat plus konsisten. Sebelum pamit, kita tutup pakai pantun dulu nggak sih Kak? Biar nggak kaku-kaku amat gitu ya penutupannya. Ya. Boleh Kak Wisnu. Kok aku? Kak Wisnu Kamu aja. lah, kamu. Enggak, Kak Wisnu aja. Ya udah. Pergi ke pantun. Salah. Pergi ke kan. Ya Allah. Pergi ke kantin beli roti. Cakep. Pulangnya sekalian beli es teh. Cakep. Kalau mau jadi versi terbaik diri, berani coba itu langkah awalnya, weh. Nah, mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian liputan kita hari ini. Kami Sobat Postim dari Vevlo Studio, makasih banget buat yang sudah nonton. Mohon maaf jika selama liputan ada kata yang kurang pas. Saya Artanti Dewi Maharani dari 10 Manajemen Perkantoran 1 dan rekan saya Wisnu Andika Pangestu dari 11 TKP 2 pamit undur diri. Vevlo Studio, paham.